Sebuah informasi baru beredar terkait bursa manajer baru Manchester United, yaitu sosok Thomas Tuchel dilaporkan jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Erik ten Hag selaku nahkoda setan merah yang baru. Saat ini ada beberapa kandidat manajer baru Manchester United. Asisten Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, disebut-sebut jadi kandidat terkuat untuk menggantikan kompatriotnya tersebut. Manchester Evening News melaporkan bahwa saat ini ada kandidat yang lebih kuat dari Van Nistelrooy untuk jadi manajer baru MU. Ia adalah Thomas Tuchel. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel saat ini jadi sosok yang paling dipertimbangkan untuk menjadi manajer baru Manchester United. Manajemen MU tertarik pada Tuchel karena CV-nya yang mentereng. Ia sudah pernah bermain menangani sejumlah klub top Eropa seperti Borussia Dortmund, PSG, Chelsea, dan Bayern Munchen. Ia juga berhasil meraih banyak trofi prestisius dalam karirnya sepanjang sebagai pelatih. Jadi Tuchel dianggap punya jam terbang yang lebih tinggi ketimbang Van Nistelrooy. Alasan lain mengapa MU berminat merekrut Tuchel karena mereka sudah menjalin komunikasi dengan sang pelatih sebelumnya. Menurut laporan yang sama, Tuchel sendiri antusias untuk menerima tawaran sebagai manajer baru Manchester United. Ia merasa bahwa waktu istirahatnya sudah cukup dan ia siap kembali untuk menangani klub baru. Sementara itu, Marcus Rashford langsung ditarik saat Manchester United hadapi Aston Villa. Setelah dapat kartu kuning, Erik ten Hag nggak mau lagi para pemainnya kena kartu merah. Rashford ditarik keluar pada menit ke-64 dan digantikan Anthony. Manajer Erik ten Hag mengakui memang mau menghindari hujan kartu merah lagi. Sebelumnya, Bruno Fernandes kena kartu merah di laga kontra Tottenham Hotspur. Meski kemudian hukuman itu dianulir karena Manchester United bisa menangi banding. Bruno apesnya kembali kena kartu merah di laga kontra Porto pada Liga Eropa. Itu setelah tendangan kungfu yang dilakukannya dan berujung kartu kuning kedua. The Guardian melaporkan bahwa United akan membuat keputusan akhir tentang masa depan Ten Hag pada hari Selasa. Disarankan bahwa Sir Jim akan bertemu dengan orang-orang seperti Omar Berada dan Ashworth dan Jason Wilcock untuk membuat keputusan tentang Ten Hag. Tidak ada tanda-tanda pemecatan akan segera terjadi, tetapi tidak ada yang dapat dikesampingkan dan Ruud van Nistelrooy dipandang sebagai manajer sementara yang potensial. Van Nistelrooy kembali ke United sebagai pelatih musim panas ini dan Dwight Yorke yakin kepindahannya agak mencurigakan, meyakini bahwa pelatih asal Belanda itu mungkin menginginkan jabatan puncak di kemudian hari. Jika Ten Hag benar-benar pergi, Van Nistelrooy bisa mengambil alih untuk sementara. Kemudian, sementara Ineos mempertimbangkan pilihan mereka. Laporan itu menambahkan bahwa seorang manajer Liga Premier juga tengah diincar untuk menggantikan Ten Hag jika ada perubahan. Bos Brentford, Thomas Frank, diketahui dicari oleh Ineos setelah kinerjanya yang mengesankan di London Barat. Laporan pada bulan Mei menunjukkan bahwa Frank adalah kandidat kuat untuk pekerjaan di United. Diklaim bahwa Frank memiliki hubungan kuat dengan Sir Dave yang merupakan pembuat keputusan utama di United. Hubungan itu dapat membuat Frank kembali berpikir, tetapi banyak hal akan bergantung pada keputusan akhir pada hari Selasa. Gareth Southgate dan Thomas Tuchel keduanya telah dikaitkan dengan pekerjaan itu dan tersedia saat ini, sedangkan Frank akan membutuhkan kompensasi yang cukup besar. Di tempat lain, Sir Alex Ferguson telah meninggalkan Old Trafford setelah menghadiri pertemuan dengan anggota kunci tim kepemimpinan Manchester United pada hari Senin. Erik ten Hag tidak hadir karena ia terus berjuang demi masa depannya sebagai manajer. Tekanan semakin meningkat pada pelatih asal Belanda itu yang baru mencatatkan 3 kemenangan dari 11 pertandingan pertama musim ini. Ole Gunnar Solskjaer siap kembali menjadi manajer Manchester United. Solskjaer mengaku bahwa dia tidak akan ragu untuk kembali ke Old Trafford jika diminta kembali menangani klub yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Pria berusia 51 tahun itu belum mengambil peran manajerial sejak dipecat oleh Manchester United pada November 2021 setelah hampir 3 tahun memimpin klub tersebut. Saya akan berkata iya setiap hari jika keluarga Manchester United meminta saya, kata Solskjaer dalam sesi tanya jawab di Oslo Business Forum. Rasanya memang tidak pantas membicarakan pekerjaan yang sedang dipegang orang lain sekarang. Tetapi saya tentu saja akan berkata iya, ujarnya. Solskjaer pertama kali ditunjuk sebagai manajer sementara MU
pada Desember 2018 setelah pemecatan Jose Mourinho. Di bawah kepemimpinannya, United berhasil finish di posisi kedua Liga Premier di belakang Manchester City pada musim 2020-2021 yang terdampak COVID-19. Namun Solskjaer gagal mempersembahkan trofi selama masa jabatannya. Dia dipecat setelah rentetan hasil buruk, termasuk kekalahan 0-5 dari Liverpool di Old Trafford. Kendati demikian, rumor kembalinya Solskjaer kembali mencuat di tengah tekanan yang makin besar pada manajer saat ini, Erik ten Hag, yang hanya meraih 3 kemenangan dalam 8 pertandingan musim ini. Sementara itu, Ten Hag mengimbau para penggemar untuk bersabar dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Tottenham pada Minggu mendatang. Selain rumor kembalinya ke United, Solskjaer juga dikaitkan dengan posisi manajerial di klub-klub Turki dan Timur Tengah. Namun, dia juga menyatakan ketertarikannya untuk menangani tim nasional Norwegia setelah pelatih saat ini, Ståle, diperkirakan akan mundur setelah Piala Dunia 2026. Sementara itu, jelang laga ini performa MU lagi angin-anginan. Pasalnya, usai meraih 2 kemenangan beruntun, MU menempatkan 2 hasil imbang beruntun baru-baru ini. Meski begitu, Sultan memprediksi MU bakal tetap menang di laga ini. Menurut Sultan, ada alasan mengapa ia menjagokan MU untuk menghadapi Tottenham. Ia menilai skema serangan balik Erik ten Hag sangat cocok untuk menghadapi tim yang tampil menyerang seperti Spurs. Musim 2022-2023 di bawah asuhan Erik ten Hag menyaksikan Manchester United finish di posisi ketiga di Liga Premier. 2023-2024 jauh lebih tidak membahagiakan, dengan Manchester United finish di posisi ke-8, finish terburuk klub itu di Liga Premier. 2024-2025 dimulai dengan tidak konsisten, dengan hasil beragam di awal kampanye Liga Premier. Ahli statistik Opta telah membuat prediksi awal musim tentang bagaimana tabel Liga Premier akan terlihat di akhir musim. Finish di posisi ke-8 lagi bagi Manchester United pasti akan berujung pada pergantian manajer, yang berarti berakhirnya karir Erik ten Hag. Posisi ke-8 biasanya berarti tidak akan tampil di Eropa sama sekali pada musim berikutnya. Hasil yang sangat merugikan, meskipun United menghindari konsekuensi ini pada putaran terakhir dengan memenangkan Piala FA. Mungkin saja trofi lainnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan Ten Hag kali ini. Jika United tertatih-tatih menuju finish di posisi ke-8, kali ini dengan 3 poin lebih sedikit dibanding musim 2023-2024. Ada kemungkinan sang manajer bisa dipecat di tengah musim. Kita hanya bisa berharap proyeksi Opta salah besar. Namun sejauh musim ini United berada di posisi ke-11. Tim asuhan Ten Hag telah menunjukkan beberapa peningkatan penampilan dibandingkan musim lalu tanpa hasil apapun dan banyak pertandingan sulit yang menanti. Sementara itu juga Sir Jim memiliki misi untuk mengembalikan Manchester United yang dicintainya ke puncak sepak bola, tempat yang pernah menjadi rumah bagi setan merah di bawah Sir Alex Ferguson. Sejak kedatangan Ineos di klub, segala sesuatunya perlahan menjadi elit di balik layar. Ini menandai kedatangan Berada sebagai CEO dan Ashworth sebagai direktur olahraga dan Jason Wilcock sebagai direktur teknis.